sampai detik ini energinya masih ada di ruangan tersebut. Bahkan ketika belum saya melakukan syuting ini, beliau sempat melakukan kontak. Apa kabar Sobat Irasional? Kita bertemu lagi di episode kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah mistis yang bersinggungan dengan aspek kemanusiaan dan aspek sosial. Nah, bagaimana kisahnya? Sebelumnya kami ingatkan kembali untuk selalu dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share, dan komen. Sebenarnya kisah yang kami sampaikan ini adalah kisah nyata. Namun untuk nama seseorang kami sengaja samarkan karena menyangkut privasi. Beberapa bulan yang lalu kami mendatangi sebuah rumah. Sebenarnya kami berminat untuk melakukan syuting di tempat tersebut. Karena berkaitan dengan perizinan, maka akhirnya kami membatalkan syuting di rumah tersebut. Dikarenakan rumah kosong tersebut berada di pemukiman penduduk, kemungkinan adanya ketakutan proses syuting akan mengganggu kondisi atau keberadaan penduduk di sana. Sebenarnya itu hanya soal teknis saja, karena sebenarnya kami bisa menyesuaikan dengan kondisi. Misalnya saya saja yang masuk ke rumah tersebut, tapi itu sudah berlalu ya, tidak usah membicarakan hal itu. Namun ada hal yang menarik dari rumah tersebut, yakni cerita dari pengalaman mengenai penampakan. Ya, awalnya kami datang itu karena ada cerita penampakan. Jadi ada warga yang menyaksikan penampakan sosok hitam duduk di halaman samping rumah kosong tersebut. Bahkan ada warga yang lari terbirit-birit ketika melihat sosok tersebut. Padahal sebenarnya sosok ini tidak melakukan hal-hal yang mengganggu, jadi cuman duduk saja dan terkadang menghisap rokok yang baunya khas seperti ketela atau ubi gosong. Itu yang menarik perhatian kami untuk mendatangi rumah tersebut. Saat kami datang berniat untuk survei sebelum syuting, itu rencananya kami hanya survei saja untuk syuting, dan kami mencari sosok tersebut. Ya, kebetulan kami menemukannya di daerah dapur, jadi berada di belakang rumah. Ternyata sosok tersebut tidak cuma satu, melainkan ada 3. Mereka itu seperti keluarga, jadi ada bapak, ada ibu, dan ada 1 anak. Nah, yang cukup menarik ini adalah keberadaan si anak ini, karena anak tersebut cukup aktif melakukan interaksi dengan kami, seperti menyenggol-nyenggol tas yang kami bawa dan kadang berlari memutari kami. Namun itu biasa, namanya anak kecil kan seperti itu. Sementara si bapak yang diceritakan itu menakutkan itu hanya duduk di pojokan, hanya duduk di sebelah pojokan ini. Ya memang kalau duduk aja udah tinggi, kalau mungkin berdiri ya mungkin hampir 7 meter. Tapi itu memang makhluk tersebut memang seperti itu ya, memang anatomi tubuhnya berbeda dengan manusia. Sebenarnya keberadaan mereka tidak mengganggu sama sekali. Mereka menempati rumah tersebut karena memang cukup
nyaman untuk mereka, dan kemungkinan sudah ditinggalkan lebih dari 8 tahun. Yang menarik lagi adalah di bagian ruang tengah. Nah, di situ masih terdapat televisi, lemari, dan tempat tidur. Nah, di tempat itu kami juga merasakan energi yang lumayan besar. Ada kemungkinan di situ tersimpan pusaka yang memang disimpan di dalam sebuah lemari, tapi lemarinya itu terkunci, jadi kami tidak membuka atau memaksa untuk membuka karena itu menyangkut privasi dan semacam kayaknya terlalu berlebihan kami kalau melakukan seperti itu. Menurut cerita warga yang tinggal di sana, rumah tersebut dulunya ditinggali kakek dan nenek, atau mereka kalau di sini, kalau di Jawa khususnya, mereka menyebutnya simbah. Pasangan ini tidak dikaruniai keturunan, kemudian mereka mengadopsi anak. Nah, si anak yang diadopsi ini akhirnya menikah dan memiliki anak perempuan. Jadi anak perempuan ini adalah cucu dari pasangan simbah yang tinggal di rumah tersebut. Nama cucu ini adalah Marni. Sebenarnya namanya panjang ya, tapi untuk urusan konten ini kami hanya menyebutnya Marni gitu aja ya. Lah, Mbak Marni semasa hidupnya tinggal bersama simbahnya di rumah tersebut, sementara bapak dan ibunya tinggal di tempat yang berbeda, jadi berbeda tempat tinggal. Nah, si Marni ini tinggal bersama simbahnya. Konon ceritanya pasangan simbah ini tinggal di situ dan memiliki tradisi yang bisa dikatakan unik. Mereka ini memeluk suatu aliran kepercayaan tertentu. Seperti contohnya ada kebiasaan unik yang dilakukan si Mbah Kakung atau kakek. Ya, ini ketika ia makan, ia seringkali menyisihkan nasi dan lauknya ke sebuah cawan. Lantas cawan tersebut ditaruh di sebuah meja. Nah, ini ada cerita yang cukup lucu dari tetangga yang tinggal di sana. Suatu saat ada seorang anak yang mengambil cawan yang berisi nasi dan lauk tersebut, yang memang sengaja ditaruh di tempat itu. Lantas ketahuan sama simbah Kakung ini karena kok tidak ada. Lalu dia mengatakan, sopo sing jikuk segoku? Ora mungkin kucing sing jikuk. Dalam bahasa Indonesia artinya siapa yang mengambil nasiku? Tidak mungkin kalau kucing yang mengambil. Jadi memang simbah itu tahu bahwa ada anak yang mengambil, katanya seperti itu. Ini ceritanya ya. Yang dilakukan oleh simbah Kakung ini sebenarnya kalau menurut analisa kami adalah sebuah ritual ucap syukur atas sebuah berkah yang ia peroleh, di mana ia harus menyisihkan makanannya untuk alam semesta, yang berarti alam tersebut adalah ciptaan dari Tuhan. Itu menurut analisa kami. Kita akan kembali ke penelusuran. Ada tempat yang juga menarik, yaitu ruang kamar yang berada di depan. Nah, di sini kami merasakan residu energi yang menyedihkan. Setelah kami konfirmasi dengan warga setempat, ternyata itu adalah kamar Mbak Marni, cucu perempuan simbah yang tinggal di situ. Kesedihan ini ternyata berawal dari tradisi simbah yang begitu kuat dan begitu mengontrol. Jadi simbah ini seperti menolak budaya modern. Seperti misalnya kemana saja ia berjalan, kemana saja ia pergi akan jalan kaki
atau naik sepeda. Bahkan kalau beliau ini berjalan itu biasanya tanpa menggunakan alas kaki. Tetangganya sampai menghafal kebiasaan yang dilakukan oleh Simbah ini. Misalnya Simbah ini kalau memakai sandal jepit itu tetangganya berasumsi berarti sedang sakit atau masuk angin. Tradisi yang dilakukan Simbah Kakung atau Simbah Putri ini diturunkan juga kepada Mbak Marni. Tapi bukan berarti Mbak Marni ini terus tidak beralas kaki, melainkan menolak budaya atau tradisi modern. Misalnya tidak boleh memakai celana jeans, tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Bisa dibilang kalau keluarga ini tidak mampu juga tidak, karena Simbah ini memiliki sawah dan juga ternak sapi dan kambing. Jadi untuk membeli motor juga sebenarnya mampu, tapi yang menguatkan dia adalah tradisi yang memang dia pegang kuat. Ada cerita suatu saat bahwa Mbak Marni ini juga pengen menggunakan celana jeans. Nah, ia akhirnya mengambil celana jeans dari tetangga yang memang dekat dengan rumahnya. Nah, celana jeans itu baru dijemur. Nah, Mbak Marni ini mengambil celana itu kemudian memakainya. Kalau dikatakan cukup ya nggak cukup. Mbak Marni ini tubuhnya agak gempal gitu, tapi memang saking kepengennya lalu beliau mengambil. Ini cerita dari tetangganya sebelah. Jadi ada hal yang memang tidak baik untuk dicontoh karena mengambil barang yang bukan miliknya, tapi memang dikembalikan setelah dipakai. Itu yang disampaikan oleh tetangga yang berada di sekitar rumah Simbah ini. Suatu hari Mbak Marni juga ingin seperti orang-orang lain, dia juga ingin bisa naik kendaraan bermotor. Secara diam-diam tanpa sepengetahuan Simbahnya, ia meminjam motor milik temannya. Tapi malang yang terjadi, justru Mbak Marni ini mengalami kecelakaan dan membuat kakinya retak. Akhirnya Simbah itu pun marah kepadanya dan tidak diperbolehkan naik motor lagi. Sempat juga Mbak Marni ini dirawat di rumah sakit, namun karena alasan sesuatu, kemungkinan karena ya menganggap bahwa sakitnya itu biasa, maka diambil kembali lalu dirawat di rumah dan memanggil tukang pijat untuk diurut, tukang urut. Tapi tidak sembuh. Justru kaki Mbak Marni ini melepuh dan membesar, dan ini membuat Mbak Marni ini cacat. Setiap hari beliau berada di dalam kamarnya yang saat itu kami datang. Nah, tetapi kesedihan yang dialami Mbak Marni ini kadang diekspresikan dengan kemarahan, bahkan marah dengan orang lain. Seperti ketika ada tetangga yang lewat, seringkali ia membuka kamarnya dan teriak minta dibelikan sesuatu. Jadi marahnya bukan dengan Simbahnya, melainkan dengan tetangga. Jadi seperti merasa iri, tidak seperti orang lain, dan dia kan saat itu tidak bisa kemana-mana, jadinya seperti minta sesuatu pada orang-orang yang lewat. Ya memang ada yang membelikan, ada yang tidak. Nah, itu kan karena ya tergantung
kepedulian orang-orang yang lewat tersebut. Bahkan sampai detik ini energinya masih ada di ruangan tersebut. Bahkan ketika belum saya melakukan syuting ini, beliau sempat melakukan kontak dan memang menginginkan ceritanya disampaikan kepada teman-teman atau sobat irasional semuanya. Kemungkinan beliau meminta doa. Beliau menyampaikan kepada kami untuk didoakan karena meninggal dengan rasa kekecewaan, kesedihan, dan amarah. Bahkan dalam kebimbangan karena juga tidak mengimani aliran kepercayaan yang dianut oleh simbahnya. Nah, mengapa kami menceritakan ini kepada sobat irasional? Yaitu tadi, karena ini adalah permintaan beliau. Sebenarnya kami ingin syuting di sana itu supaya lebih bisa menggambarkan keberadaan kehidupan yang sebelumnya. Namun karena dorongan dari permintaan beliau, kami akhirnya membuat video ini agar juga sobat irasional juga mendoakan keberadaan sosok ini agar beliau ini disempurnakan dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa.